Selamat siang, saya Rohani Santi Sitohang, NIM 1801 2020 10 19. Di video kali ini saya akan menjawab 2 pertanyaan dan menjelaskan dari tugas MK, Jaringan dan Komunikasi Data dengan dosen pengampu Bu Ruspa STMT. Pertanyaan pertama adalah, Apakah yang perlu dipersiapkan ketika akan membangun sebuah jaringan fiber optik di sebuah wilayah, serta adakah faktor tertentu yang harus dipertimbangkan saat akan membangun sebuah jaringan VO? Yang pertama, kita melakukan tahap perizinan dan survei. Jadi, kita mencari lokasi terdekat dengan nominal koordinat yang ada dalam desain jaringan kita. Kemudian kita meminta izin kepada ketua RT setempat dan warga setempat dan memberikan penjelasan mengenai rencana pembangunan jaringan fiber optik kita. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari pihak warga dan pihak perusahaan sebagai kontraktor, kemudian kita ke tempat lokasi untuk menentukan letak pol, jumlah pol, letak rumah warga, dan kebutuhan kabel fiber optik untuk kemudian dipindahkan ke dalam gambar teknik atau juga disebut red line. Kedua, pembuatan red line. Dalam membangun jaringan fiber optik, kita membutuhkan acuan untuk menempatkan posisi pol, beberapa panjang kabel yang akan kita gunakan, kabel jenis apakah yang akan kita gunakan, dan berapa jumlah aksesoris atau perangkat fiber optik yang akan kita gunakan. Ketiga, pemasangan pol merupakan komponen utama dari konstruksi jaringan fiber optik yang menggunakan kabel jenis aril. Pol harus dipasang tegak lurus, pol awal dan pol akhir dipasang untuk menjadi tempat kabel serta aksesoris fiber optik. Keempat, kita menyiapkan komponen dan peralatan yang digunakan untuk membangun jaringan fiber optik. Komponen yang digunakan untuk fiber optik adalah cahaya pembawa informasi. Komponen alam ini berfungsi untuk membawa data dengan kecepatan dan bandwidth yang sangat tinggi. Kedua adalah optical transmitter pemancar. Fungsinya adalah mengirimkan cahaya ke dalam media pembawanya. Ini adalah gambar optical transmitter atau pemancar. Ketiga adalah kabel core fiber optik, fungsinya memadukan cahaya-cahaya tadi ke lokasi asalnya hingga sampai ke tujuan. Keempat adalah optical generator, fungsinya adalah untuk menguatkan sinyal-sinyal lemah dalam jarak jauh. Ini adalah gambar kabel core fiber optik dan ini gambar optical regenerator. 5. Optical receiver atau penerima. Fungsinya adalah untuk menangkap semua cahaya yang dikirimkan oleh optical transmitter. Ini adalah gambar optical receiver atau penerima. Kemudian peralatan yang akan kita gunakan untuk membangun jaringan fiber optik, yang pertama, power meter digunakan untuk mengecek loss pada kabel. Kedua adalah patch core untuk menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Ini adalah gambar power meter dan ini adalah gambar patch core. Yang ketiga adalah pektel untuk menghubungkan kabel dengan perangkat lain. Keempat adalah mikroskop fiber untuk melihat bersih atau tidaknya konektor. Ini adalah gambar pektel dan ini adalah gambar mikroskop fiber. Kelima adalah optical connector cleaner, fungsinya untuk membersihkan konektor. Dan keenam adalah tisu fiber optik untuk membersihkan core. Ini adalah gambar optical connector cleaner dan ini adalah gambar tisu fiber optik. Yang ketujuh adalah OTDR atau Optical Time Demand Reflector. Fungsinya adalah mengukur parameter seperti pelemahan atau attenuation, panjang, kehilangan penceraian atau penyambung dalam sistem telekomunikasi syarat optik. Yang kedelapan adalah OTB atau Optical Terminal Block, fungsinya sebagai media penyambung dari kabel fiber optik ke switch dengan menggunakan kabel fiber optik patch core. Ini adalah gambar OOTDR dan ini adalah gambar OTB.
Faktor tertentu yang harus dipertimbangkan saat akan membangun sebuah jaringan VO adalah kita harus memperhatikan jaringan yang akan kita bangun itu berbentuk seperti apa. Apakah garis lurus, bintang, lingkaran, ataukah jaringan yang paling rumit. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan kecepatan transmisi jaringan kita merupakan jaringan rendahkah atau menengah, atau jaringan kecepatan tinggi atau berkecepatan ultra tinggi. Ketiga adalah kita harus memperhatikan media apakah yang akan kita gunakan, apakah menggunakan jaringan kabel atau memanfaatkan gelombang radio. Keempat adalah apakah jaringan yang kita gunakan ini jaringan utama atau jaringan biasa yang tentu saja memerlukan prasarana yang berbeda. Yang kelima adalah besar biaya yang dikeluarkan, keenam adalah mudah mengoperasikannya, yang ketujuh adalah mudah di-upgrade. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah langkah-langkah yang harus dilakukan jika kita ingin membangun jaringan VO? Yang pertama adalah siapkan kabel fiber optik yang akan diterminasi, dalam hal ini kabel yang masih utuh tanpa disentuh. Yang kedua adalah kupas kulit terluar, dalam hal ini pembungkus kabel hitam. Jangan lupa sisakan kabel yang berwarna biru. Setelah itu coba oleskan alkohol pada bagian kabel warna biru untuk membersihkan gel yang ada pada permukaan kabel itu. Yang keempat adalah kupas kabel warna biru, caranya menggunakan cutter. Yang kelima adalah setelah selesai, kelihatan isinya berupa kabel dengan jumlah 4 helai seperti helai rambut, kemudian oleskan juga alkohol agar helai tidak menyatu dan pisahkan masing-masing helai itu, di mana berupa helai dengan warna biru, hijau, orange, dan coklat. Kemudian di dalam lapisan helai itu terdapat lapisan kaca tapi belum core atau inti fibernya. Untuk itu diperlukan alat pengupas. Ketujuh, kupas perlahan-lahan kulit pembungkus helai itu dengan alat pengupas. Yang kedelapan adalah setelah terkelupas, kita siapkan lem untuk fibernya yang terdiri 2 cairan. Yang pertama untuk ke fibernya, yang kedua disuntikkan ke konektornya. Kemudian perlahan-lahan kita masukkan fibernya ke konektor. Jika terlambat maka lemnya akan mengering dan fibernya tidak bisa ditarik lagi. Yang kesembilan adalah silahkan potong fibernya menggunakan pemotong yang sudah disediakan. Jika hasil potongannya bagus, maka kemungkinan peluang menggosok-gosoknya tidak lama. Yang ke-10 adalah sesekali teropong menggunakan mikroskop untuk melihat hasil potongan atau gosokan fibernya. Mungkin ini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang.